Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Gender dan Pembangunan. Saya Siti Amanah akan menyampaikan topik ketujuh dari mata kuliah Gender dan Pembangunan yang ditawarkan pada program studi Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. Baiklah, coba saya akan share screen handout dari perkuliahan ini. Nah, untuk topik ketujuh ini, kita akan bahas pengarus utamaan gender dan gender equality and social inclusion. Adapun tujuan pembelajaran topik ketujuh ini adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan manfaat pengarus utamaan gender. Anda juga diharapkan dapat menjelaskan tahapan dan prasyarat pengarus utamaan gender, kemudian menjelaskan indikator capaian PUG, dan juga di sini akan dibahas pengertian dan manfaat KESI, serta diharapkan Anda dapat menjelaskan minimal satu contoh penerapan KESI. Ya, untuk pengarus utamaan gender, ini menurut UN Women pada tahun 2002, PUG tidak lain merupakan salah satu strategi yang memperhatikan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi semua kebijakan dan program di bidang politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki diharapkan dapat memperoleh manfaat yang setara sehingga ketimpangan ataupun ketidakadilan tidak akan berkembang. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan diharapkan nantinya akan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ada 3 hal yang dipelajari dalam PUG. Pertama adalah kebutuhan untuk strategi yang lebih meluas dengan target institusi-institusi utama serta fokus pada relasi gender. Yang kedua adalah langkah untuk mendukung kesetaraan gender yang pada akhirnya nanti akan dapat mendukung tujuan pembangunan sosial ekonomi lainnya. Dan dalam hal ini, PUG berfokus pada manusia sebagai prasyarat utama. Sedangkan definisi dan tujuan PUG di Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarus utamaan gender, PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kebutuhan, aspirasi, serta kemampuan dari laki-laki dan perempuan itu menjadi pertimbangan ya, dalam pembangunan. Tidak lain tujuannya adalah untuk terwujudnya kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih adil dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Dan melalui PUG, pemerintah akan bisa bekerja lebih efisien dan efektif, kemudian memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, baik perempuan maupun laki-laki, serta hak-hak perempuan dan laki-laki akan dapat dijaga dengan memperoleh kesempatan yang sama, pengakuan dan juga penghargaan yang sama di masyarakat. Setidaknya akuntabilitas pemerintah akan semakin meningkat dan tentunya kehidupan sosial, politik, dan ekonomi akan meningkat juga dengan pelaksanaan PUG ini. Secara skematis, PUG ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Pengarus utamaan gender merupakan strategi pembangunan, dalam hal ini permasalahan,
kebutuhan, pengalaman, termasuk juga kompetensi serta aspirasi perempuan dan laki-laki akan dipertimbangkan, diperhatikan dalam keseluruhan tahapan pembangunannya, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian tidak lain untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian siapa pelaksana PUG? Tentunya lembaga pemerintah, beserta organisasi profesi, organisasi perempuan, LSM, KSM, kemudian dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Tentunya PUG ini sangat bermanfaat bagi pembangunan. Mengapa? Karena sasaran pembangunan dapat lebih tepat diidentifikasi, serta SDM bisa lebih efektif untuk didayagunakan, dan tentunya indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender bisa dicapai, dan tentunya IPM juga akan lebih cepat untuk dicapai, yakni indeks pembangunan manusia, mana indikatornya ada 3, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun tahapan PUG dalam kebijakan atau program menurut Moser itu diawali dengan identifikasi. Lalu bagaimana kementerian, lembaga maupun organisasi bisa melaksanakan persiapan yang spesifik, menyusun siapa kelompok target atau menetapkan siapa kelompok target dari program itu, lalu apa tujuan gender yang ingin dicoba address atau yang ingin dicoba mencapai, apakah di bidang kesehatan, ataukah di bidang pertanian, kemudian apakah di bidang informasi misalnya, atau pendidikan misalnya. Lalu bagaimana individu bisa dilibatkan dalam pendesain kebijakan maupun program pembangunan yang mengintegrasikan gender. Tentunya perlu dilaksanakan juga kelayakan studi secara sosial ekonomi, misalnya dengan BC ratio, untuk melihat apakah program ini memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki secara berimbang, seperti itu. Kemudian perlu dilakukan juga assessment dan juga bagaimana individu-individu yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monep memiliki kesamaan komitmen dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentunya diperlukan individu yang memiliki kemampuan dalam analisis gender. Setelah itu, maka kebijakan atau perencanaan program yang telah disusun perlu diratifikasi atau disahkan oleh lembaga yang berwenang. Akhirnya sampailah pada pelaksanaan, di mana lembaga dalam hal ini di daerah ada SKPD, OPD atau dinas terkait beserta stafnya, dan juga bagaimana target atau klien atau beneficiary dari program itu bisa terjangkau dengan baik. Tentunya perlu dilihat seperti apa monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pengelola program serta tindak lanjutnya. Nah, ada 7 prasyarat dari pelaksanaan PUG. Pertama, tentunya adanya komitmen dari pemerintah maupun organisasi, seperti contohnya ada peraturan atau perundang-undangan mengenai PUG, lalu didukung oleh kebijakan yang responsif gender, adanya kelembagaan atau kelompok kerja untuk pelaksanaan PUG, dan kelompok kerja itu memperoleh legitimasi misalnya berupa SK dari gubernur atau bupati. Kemudian sumber daya untuk merancang PPRG
perencanaan penganggaran responsif gender perlu ada, karena ini berbeda. Perencanaan penganggaran responsif gender bukan berarti penganggaran yang terpisah. Bukan berarti ada penganggaran untuk perempuan, ada penganggaran untuk laki-laki, tidak demikian. Dia bersama-sama. Lalu ada data terpilah gender, ya, terpilah jenis kelamin yang digunakan sebagai basis untuk perencanaan, dan pada akhirnya diperlukan juga alat analisa gender atau analisis gender yang digunakan dalam perencanaan, serta tentunya diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung PUG, ya. Dan ini ada sebuah indeks, ya, yang menunjukkan sejauh mana partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan laki-laki. Dan ini dikenal dengan indeks daya gender atau indeks pemberdayaan gender. IDG ini dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan gender. Nah, di sini ukurannya adalah indeks keterwakilan parlemen, di mana diukur berdasarkan proporsi anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki. Lalu ada indeks pengambilan keputusan. Dalam hal ini, bagaimana posisi strategis itu ada perempuan yang berperan sebagai pemimpin, manajer, profesional, ataupun sebagai administrasi maupun teknisi. Lalu ada lagi indeks distribusi pendapatan. Bagaimana sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, dan juga diukur dari proporsi perempuan dalam angkatan kerja yang aktif secara ekonomi, proporsi laki-laki dalam angkatan kerja yang aktif secara ekonomi, serta rasio upah perempuan di sektor pertanian. Nah, ini gender gap secara menyeluruh, ya, seluruh dunia kita lihat memang paling lemah adalah di political, di aspek politik. Kemudian disusul yang lemah lagi juga ekonomi, ya, dan kemudian di kesehatan dan pendidikan sudah mulai bagus. Nah, ini situasi gender gap Indonesia dan Jepang. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, memang Jepang berada di posisi yang cukup bagus dibandingkan Indonesia. Namun dilihat dari aspek politik, dilihat dari aspek politik, ternyata Indonesia jauh lebih bagus, ya, daripada Jepang. Mungkin karena memang di Indonesia lebih banyak perempuan yang berhasil menduduki posisi-posisi strategis di berbagai lembaga atau pengambilan keputusan. Di bidang ekonomi juga lebih bagus Indonesia dibanding dengan Jepang. Selebihnya Anda bisa lihat nanti, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua dari topik PUG dan GSI ini adalah mengenai Gender Equality and Social Inclusion atau dikenal dengan GSI. Atau dalam bahasa Indonesia, kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari gambarnya kita boleh lihat, ya, dari animasi yang saya dapatkan dari PNG Download ini, ternyata dari berbagai harapan-harapan orang untuk masuk dipilih atau di dunia kerja atau dipilih oleh sistem, ternyata yang mendapat posisi adalah yang atletis, kemudian yang tidak memiliki persoalan misalnya, ya, seperti itu. Ini ada ibu hamil tidak terpilih, orang tua tidak terpilih, kemudian etnik tertentu tidak terpilih, ya. Baiklah, yang dimaksud dengan GSI adalah suatu konsep yang membahas ketidaksetaraan relasi kuasa yang dialami oleh orang-orang, bisa menurut gendernya, kekayaannya, kemampuan, lokasi, kasta, etnis, bahasa, dan juga kapasitas individu atau kombinasi dari aspek-aspek tersebut. GSI kemudian merupakan sebuah upaya untuk memfokuskan pada
aksi-aksi yang dapat menyeimbangkan kembali relasi kuasa yang timpang tersebut ya. Ini menurut International Development Partner Groups ya pada tahun 2017. Nah, pada GESI ada dua elemen yang saling berhubungan. Pertama, kesetaraan gender dalam distribusi kesempatan, dan yang kedua adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki kuasa setara untuk membangun kehidupan dan berpartisipasi dalam prosesnya. Dan ada dua istilah yang sangat mendasar di GESI ini. Pertama adalah excluded group atau mereka yang terkeluarkan atau mereka yang terabaikan. Ya, dan yang kedua adalah vulnerable group. Mereka yang peka atau mereka yang mengalami kondisi yang tidak beruntung atau berisiko. Nah, excluded group misalnya kelompok yang atau merujuk pada kelompok yang mengalami diskriminasi ya antar generasi, lalu terabaikan dalam pembangunan, dalam program karena alasan ekonomi, etnik, gender, disability, orientasi sosial, ataupun lokasi. Kemudian vulnerable mereka yang berhadapan dalam situasi yang berisiko, mengalami ketidakberuntungan karena situasi, tapi bukan karena aspek struktural. Misalnya kemiskinan atau karena ada wabah, penyakit, bencana, lanjut usia, ataupun anak-anak. Nah, ini gambaran di Nepal ya. Di sini ada situasi mereka yang berpengaruh, yang punya pengaruh cukup kuat ya, dan dalam hal ini ada aspek hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan hal di mana mereka mempunyai posisi yang lebih kuat. Kemudian mereka yang punya pengaruh terbatas ya. Dan siapa yang dominan? Umumnya kaum laki-laki. Sedangkan perempuan termasuk kelompok yang minoritas di Nepal ya. Karena status yang rendah, kemudian kemampuan yang terbatas, suara yang tidak terdengar atau aspirasinya tidak terdengar, serta keterbatasan dalam kepemilikan sumber daya dan juga terbatas dalam mengontrol atas sumber daya. Pada umumnya mereka yang memiliki status tinggi, kemampuan juga bagus, suara yang sangat kuat, dan punya upaya untuk mengontrol lebih kuat itu memiliki dominasi yang lebih kuat dalam struktur sosial, sehingga lebih diperhatikan. Nah, di sini kita bisa lihat masih di Nepal ya, ternyata memang target program-program itu harusnya adalah untuk kaum minoritas ya. Terkadang kaum minoritas ini tersingkir karena belum dapat menyuarakan aspirasinya, sehingga lagi-lagi terabaikan dalam proses pembangunan ya. Dan untuk itu diperlukan adanya reformasi di bidang hukum, kebijakan, pemilihan kepala daerah atau pemilihan pimpinan wilayah atau pimpinan pemerintahan. Kemudian diperlukan ada struktur pengelolaan yang lebih bagus lagi, sehingga bisa lebih plural dan juga bisa lebih memperhatikan kaum minoritas seperti itu. Dalam hal ini, GESI berfokus pada upaya meningkatkan capacity dari kaum minoritas itu sehingga mampu memiliki pengetahuan, sikap, dan juga kemampuan yang lebih kuat untuk menyuarakan aspirasinya, menyampaikan pendapat, kemudian mengembangkan organisasi, dan sehingga bisa masuk ke dalam representasi politik serta berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan. Dan ini tidak mudah. Nah, ini salah satu contoh. Anda juga nanti dapat membuat contoh ya, bagaimana untuk di Indonesia misalnya kelompok yang kita sebut dengan excluded dan juga vulnerable. Misalnya kalau di Jawa Barat ada di Bandung wilayah
Dayakolot misalnya sangat sering ada bencana ya, bencana banjir dan seterusnya, sehingga kita bisa sebut teman-teman di sana adalah termasuk kelompok yang vulnerable. Lalu bagaimana yang kelompok excluded? Mereka yang terabaikan. Misalnya karena mereka adalah ibu-ibu yang sebagai kepala rumah tangga, sedangkan yang mendapat undangan adalah kepala keluarga yang mostly laki-laki atau bapak, maka perempuan kepala rumah tangga ter-exclude, tidak terikut dalam rapat-rapat untuk musrenbang. Nah, kalau di sini kita menunjukkan hal yang sederhana saja, kelompok excluded dan vulnerable untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Yang not excluded atau mereka yang tersaring untuk masuk ke atau melanjutkan ke pendidikan tinggi, misalnya adalah siswa SMA atau SMK berprestasi. Kemudian yang excluded, siswa SMA SMK yang bisa saja mereka berprestasi namun difabel. Lalu yang not excluded, kondisi keluarga ekonominya bagus, menengah ke atas. Sedangkan yang satunya, yang excluded, adalah mereka yang kondisi keluarga kurang mampu, sehingga untuk membayar UKT pun tak mampu. Apalagi beasiswa juga terbatas, susah mengaksesnya. Dan lebih lagi mereka berdomisili di daerah tertinggal, terisolir, dan juga di perbatasan. Di sisi lain, mereka yang not excluded ada di kota misalnya, ataupun kalaupun di desa, mereka mampu mengakses layanan internet, kemudian jaringan yang bagus, sehingga mampu mengakses informasi pendidikan tinggi dengan lebih bagus. Tahu ke program studi apa mereka akan masuk. Kemudian kalau yang non-vulnerable, mereka yang mempunyai motivasi tinggi ya untuk berprestasi, ada dukungan kuat dari keluarga, jaringan yang luas, dan juga kelompok laki-laki ya yang umumnya lebih didorong untuk kuliah. Di sisi lain, untuk vulnerable, kaum difabel memerlukan sarana prasarana yang ramah terhadap mereka. Misalnya tidak terlalu banyak ada tangga. Kalaupun ada tangga, ada misalnya lift atau sarana dan prasarana yang membantu mereka untuk mengakses layanan itu lebih bagus, begitu. Namun karena tidak ada, seringkali mereka harus menahan diri, dan jika tidak kuat akan situasi yang dihadapi, cenderung untuk keluar atau berhenti dari kuliah. Di sisi lain, karena kondisi ekonomi yang rentan, maka siswa juga harus bekerja ya, bantu orang tua. Dan ini pernah ada kasus, meskipun IP-nya tinggi, akhirnya karena tidak ada solusi, mereka terpaksa berhenti kuliah. Padahal sayang sekali. Dan beasiswa juga sudah habis. Begitu juga dengan kaum perempuan yang sangat rentan untuk mengalami pernikahan dini di beberapa daerah karena bisa mengurangi tekanan ekonomi bagi keluarga. Nah, GESI bisa dilaksanakan dengan dukungan kebijakan, kemudian perubahan di tingkat masyarakat atau akar rumput, dan juga perlunya data yang lebih faktual dan senantiasa diupdate untuk melihat di sisi mana kelompok-kelompok yang vulnerable dan excluded itu bisa kita bantu untuk bisa diperhatikan dalam program pembangunan. Dan untuk seseorang yang akan menganalisis GESI, setidaknya harus memiliki pengetahuan di 5 aspek berikut. Pertama, tahu tentang hukum dan kebijakan, budaya, kemudian peranan gender serta tanggung jawab, serta mampu menganalisis akses terhadap sumber daya dan kontrol atas sumber daya dari perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok usia, kelompok etnik, budaya, kemudian agama, kepercayaan, dan seterusnya. Serta mengetahui bagaimana pola kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam organisasi dan juga dalam pemerintah diambil. Baiklah, itu handout atau beberapa hal penting yang perlu Anda mengerti dan kuasai dalam perkuliahan dengan topik pengaruh utamaan gender dan gender equality and social inclusion. Untuk beberapa
pustaka bisa Anda akses ya, di sini sudah lengkap ada datanya. Baiklah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa pada perkuliahan Gender dan Pembangunan yang akan datang bersama tim mata kuliah Gender dan Pembangunan yang dikoordinatori oleh Ibu Dr. Egawati Sri Wahyuni dengan sejumlah anggota tim pengampu. Salam dari saya, sehat selalu dan juga senantiasa menjaga jarak, cuci tangan, serta menggunakan masker ketika Anda berada di ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.